sehingga kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi tahfidz Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri yang dilaksanakan secara virtual yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Baik, langsung saja. Saya di sini sebagai MC yang akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada tilawah Al-Quran oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Edi Santoso. Yang ketiga sambutan oleh Mudir Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri Al-Mukarram Al-Ustadz Parmanto. Selanjutnya acara inti yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah Abdurrahman, dan yang terakhir sesi tanya jawab dan penutup. Baik, kita langsung masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tilawah yang akan disampaikan beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Edi Santoso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Parmanto. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak kelihatan gambarnya. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ila akhir ayat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu min dzalika minas syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kami hormati Pak Nadi Suwito yang pada hari ini alhamdulillah hadir di sini. Yang kami hormati Pak Suwito dan para asatidz dan asatidzah yang pada pagi hari ini membersamai untuk agenda acara sosialisasi kepada khususnya kepada anak-anakku semuanya. Tak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang Maha Pemurah, yang Maha Kaya, yang telah memberikan kepada kita yaitu banyak kenikmatan pada hari ini, dan kenikmatan ini sangat mahal harganya. Bahkan hari ini kita mendapatkan informasi-informasi atau berita-berita duka di antara kanan kiri kita. Tapi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah yaitu untuk berfastabiqul khairat atau lebih tepatnya mengumpulkan yaitu amalan-amalan soleh, yaitu amalan-amalan yang terbaik untuk persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam mari kita senantiasa tumpah dan curahkan kepada ikhwah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya salawat. Nah, Bapak sekalian, dalam belajar Al-Qur'an tentunya kita tidak boleh menomorduakan, melainkan kita dalam hidup ini kita harus memprioritaskan yaitu untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Anak-anak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yaitu umat manusia di muka bumi ini. Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan tersesat. Melainkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diciptakan di muka bumi ini, melainkan Allah kemudian memberikan petunjuk yang itu termaktub dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang terdahulu diciptakan oleh Allah, mereka hidup di muka bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab yang namanya kitab tersebut. Kemudian Allah memberikan kitab lagi yaitu kitab Taurat, kemudian Injil, dan di akhir zaman ini Rasulullah SAW diutus karena kitab-kitab tersebut juga sudah dihilangkan oleh umatnya, maka Allah mengirimkan lagi agar umat manusia tidak tersesat di muka bumi ini. Maka Allah menurunkan Al-Quran di muka bumi ini. Maka dari itu, untuk mempelajari Al-Quran dan untuk menjaga Al-Quran ini adalah prioritas utama dan paling utama di antara sebagai bekal hidup kita di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian, tepat ketika kita belajar di sini, kita mengenal dengan Al-Quran. Maka dari itu, prioritaskan Al-Quran. Maka insya Allah, semua yang ada di muka bumi ini nanti Allah akan berikan pada kita. Karena apa? Pada dasarnya bahwa ilmu yang kita pelajari yang lain bukan kok tidak penting. Penting, ya, penting. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita mempelajari pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, matematika, terus kemudian yang justru malah Al-Quran kemudian dikesampingkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki kita mempelajari Al-Quran itu sebelum pelajaran yang lain. Maka dari itu anak-anakku sekalian, petunjuk hidup di dunia ini bahkan bukan hanya sampai di dunia saja, ya, tapi sampai di alam kubur, sampai di akhirat Al-Quran ini senantiasa yang akan membersamai kita. Maka kalau kita ingin sukses di dunia, ya, maka hendaklah kita tidak meninggalkan Al-Quran. Dimanapun kita berada,
suatu ketika kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi presiden, suatu ketika kita menjadi orang-orang penting di negara ini atau mungkin di negara orang lain, maka Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Karena apa? Itu adalah penunjuk. Maka orang yang mereka itu meninggalkan Al-Quran, alamat bahwa dia akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, seperti itu. Karena apa? Al-Quran ini adalah pedoman kita. Al-Quran adalah petunjuk kita. Maka barang siapa yang mereka itu tidak mau berpedoman dengan Al-Quran, maka barang siapa yang dia itu tidak mau mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka tersesatlah mereka. Ya, karena yang mereka kejar hanyalah ilmu dunia saja. Padahal ilmu akhirat terdapat di dalam Al-Quran. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan nanti dalam sosialisasi ini akan menambah giroh semangat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, lebih mempererat dengan Al-Quran, lebih kita pada diri kita, sehingga ketika kita nanti selesai belajar dari Pondok Pesantren Al-Huda ini, kita tetap akan bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang salihul a'mal fi kulli an wa fi kulli umur. Insya Allah seperti itu. Sampai kita menjelang kematian kita masih bersama Al-Quran. Betapa indahnya ketika kita dalam kematian ternyata kita masih berzikir, masih melafazkan, masih memurojaah Al-Quran. Maka insya Allah orang-orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan husnul khotimah. Mungkin dari saya sekian. Kurangnya mohon maaf, selamat mengikuti untuk sosialisasi, untuk sistem baru yang ada di Pondok Pesantren Lembaga Al-Huda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Parmanto. Selanjutnya acara inti penyampaian sosialisasi tahfidz Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri yang akan disampaikan beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri-santriku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita mampu mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu adalah tentang sosialisasi sistem tahfidz terbaru di pondok kita tercinta, yaitu Al-Huda Wonogiri, baik SMP maupun SMA. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kelak kita diakui beliau sebagai umatnya di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, para asatidah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dan para santri PPIT Al-Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dan wali yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan kami
untuk mensosialisasikan sistem baru di Al-Huda Wonogiri. Sistem baru ini memang kita buat untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik. Kualitas dari segi bacaan, ya. Kemudian kualitas dari segi hafalan. Apalah artinya ketika santri-santriku ketika kita memiliki hafalan yang banyak, tetapi hanya beberapa juz saja yang bisa dibaca sekali duduk. Atau hanya beberapa surat yang bisa kita baca ketika kita menjadi imam. Ya. Maka perlunya kualitas di sini. Kualitas dari segi hafalan, begitu juga kualitas dari segi bacaan kita. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Semuanya sudah pada menghafal di dalam surah Al-Muzammil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil tartila. Dengan sebenar-benarnya tartil. Apa yang disebut tartil di sini? Maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan di dalam mentafsirkan ayat ini, yaitu apa? Mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya masing-masing, ya. Kemudian mengetahui wa ma'rifatul wuquf, mengetahui di mana dia harus berhenti. Ini yang disebut tartil. Jadi yang pertama adalah tentang makharijul huruf, di mana letak keluarnya huruf itu. Huruf A, huruf H, huruf H, huruf Q. Nah, ini tidak boleh asal-asalan gitu ya. Enggak. Huruf Ain gitu ya. Maka kita mungkin sering mendengar huruf Ain itu dibaca nga gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Nah, itu salah. Ya, maka huruf A gitu jelas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam kita membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah tentang wa ma'rifatul wuquf, yaitu mengetahui di mana kita harus waqaf dan ibtida, memulai bacaan. Agar apa? Agar tidak salah dalam arti di dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya di dalam surah Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau berhenti di anhar tidak ada masalah karena artinya sudah sempurna. Tetapi ketika kita berhentinya di tajri, nah maka ambigu ya. Ambigu artinya adalah jazaohum, balasan untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu 'adnin tajri, yaitu surga Aden yang mengalir. Padahal kalau kita lanjutkan ayatnya, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Padahal kalau kita lanjutkan, yang mengalir itu bukan surganya, tetapi yang mengalir adalah sungai. Sungai yang mengalir di bawahnya, seperti itu. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan dalam kita menghafal Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ya, perhatikan secara bersama-sama, yaitu sistem tahfidz terbaru Pondok Pesantren Al-Huda Wonogiri. Oke, silakan Ustaz Ilham bisa dilanjutkan. Di next. Oke. Yang pertama adalah setiap musyrif atau musyrifah ini memegang 10 sampai 15 santri maksimal. Kenapa? Karena
ketika musyrifah ini memegang lebih dari 15 santri, maka dia tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Ya, maka dia tidak bisa mengontrol dari segi ziyadah dan dari segi yang paling penting adalah murojaah. Ya, maka 10 sampai 15. Oke, selanjutnya ini dari masing-masing kelas ya. 10 sampai 15 santri ini dari masing-masing kelas. Oke, next. Kemudian adalah untuk jadwal halaqah kita, maka ada jadwal halaqah offline. Offline itu ketika kita berada di pondok. Semoga nanti kita bisa masuk ke pondok dan mudah-mudahan keadaan kondisi di sekitar pondok ya atau bahkan di seluruh Indonesia itu bisa membaik agar kita semua bisa kembali merasakan belajar secara offline gitu ya. Oke, yang pertama adalah ketika offline itu pagi hari yaitu sesuai dengan KBM sekolah. Ini ketika offline. Kemudian malam yaitu ba'da isya sampai jam 20.30. Ya, maksimal sampai jam 9. Ya. Untuk di pagi hari itu biasanya kita gunakan untuk ziyadah. Ziyadah. Kemudian di malam hari kita gunakan untuk murojaah. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah di kelas selanjutnya yaitu kelas online. Nah, maka di kelas online ini jadwalnya adalah Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis yaitu pagi hari ziyadah dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian next, Ustaz Ilham. Ditampilkan aja semua. Kemudian adalah hari Jumat sesuai dengan KBM. Ya, sesuai dengan jadwal di sekolah yaitu 7.30 sampai 8.50. Itu untuk SMP. Ya, itu untuk SMP. Kemudian sorenya adalah murojaah. Ya, murojaah dari ba'da asar kita hitung 15.15 ya atau 15.30 ya. Itu sudah maksimal. Itu sampai 16.15 atau 16.45 itu maksimal. Proses pembelajaran secara online itu menggunakan Google Meet atau Zoom. Ya. Itu menggunakan Google Meet atau Zoom. Kenapa Ustaz memakai Google Meet atau Zoom? Karena di sini kita akan menumbuhkan kembali bi'ah di dalam kita halaqah Quran. Walaupun halaqah Quran kita itu secara virtual, setidaknya di situ ada ghirah. Ada semangat dalam menghafal. Bukan hanya sekedar VN gitu ya. VN, kemudian bacaannya juga nggak jelas gitu ya ketika VN. Ketika bacaannya nggak jelas, ustadznya juga bingung untuk mengoreksinya itu gimana gitu ya. Nah, maka ketika secara Google Meet atau virtual, maka ini lebih menguntungkan bagi murid dan dari ustadz atau dari asatidzah pengampu. Agar apa? Agar lebih mudah untuk memperbaiki bacaan dari antum sekalian gitu ya, para santri-santri. Oke. Selanjutnya adalah ketika kita alur ya. Jadi memang ketika orang menghafal itu ada alur sebelum menghafal. Nah, maka yang pertama adalah santri wajib menghatamkan Al-Quran 2 kali selama 1 bulan untuk syarat mulai menghafal. 2 kali ini untuk santri SMP. Ya. Kemudian 3 kali selama 1 bulan itu untuk santri SMA. Ya, ini adalah untuk yang baru seperti itu. Biar apa sih? Biar
ketika dia mulai menghafal, dia terbiasa dalam membaca Al-Quran. Ya. Sebenarnya di dalam menghafal Al-Quran, kita adalah membiasakan diri dalam membaca. Membiasakan diri untuk duduk lama. Nah, jadi seorang penghafal Quran itu harus siap untuk duduk lama. Duduk dalam artian apa? Ya, menghafal Al-Quran, membaca, tilawah, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak kuat untuk duduk lama, maka jangan harap kita bisa menjadi penghafal Al-Quran gitu ya. Karena penghafal Al-Quran itu identik dengan duduknya yang lama. Karena apa? Minimal dia ketika murojaah itu adalah 1/4, setengah juz, 1 juz, ada yang 2 juz dalam sehari, ada yang 5 juz dalam sehari, ada yang 10 juz dalam sehari. Loh, Ustaz itu banyak banget gitu kan? Ya memang seperti itu. Karena apa? Karena keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu lebih pencemburu. Lebih pencemburu. Kenapa lebih pencemburu? Ketika Al-Quran itu tidak disentuh oleh kita, hafalan-hafalan kita, maka dia akan meninggalkan kita. Ya, itu tentang Al-Quran. Maka harus sering-sering memurojaah atau membacanya. Kemudian yang selanjutnya adalah santri menyetorkan bacaan di hadapan musyrif atau musyrifah minimal 1 lembar setiap halqah. Ya, sampai bacaan benar dan tidak ada kesalahan jali. Ma huwa jali? Apa itu kesalahan jali? Yaitu kesalahan yang bisa merubah makna. Misal pada kalimat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Seharusnya apa? Wanha. Tapi diganti sama dia misalnya jadi ha gitu kan. Wanhar, wanha, ha. Nah, ini kan namanya kesalahan jali seperti itu. Atau fasalli li rabb. Linya seharusnya dibaca pendek, tapi dia membaca panjang. Fasalli li rabbika. Wa hadha khata'. Ya, ini adalah salah. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Ketika dia sudah menyetorkan bacaan Al-Qurannya di hadapan musyrif-musyrifah, kemudian dia mengujikan bacaan tersebut di depan mas'ul marhalah. Nah, ini alur sebelum menghafal khusus untuk santri yang baru seperti itu. Atau santri yang lama tapi dia belum bisa membaca. Nah, gitu. Jadi nanti alur sebelum menghafalnya seperti itu. Baik santri lama ataupun santri baru, ketika dia belum bisa membaca Al-Quran, maka wajib seperti ini. Seperti itu. Kemudian adalah ketika sudah selesai, kemudian nanti musyrif-musyrifah memberikan rekomendasi, yaitu, Mas, kamu sudah selesai, bisa coba diujikan ke mas'ul marhalah. Ya, mas'ul marhalah ini tugasnya adalah untuk meluluskan kalian untuk proses awal menghafal. Jadi kalau bacaannya sudah standar, maka boleh menghafal. Tetapi kalau bacaannya masih banyak yang salah, maka tidak boleh menghafal. Sampai bacaannya standar SNI gitu ya. Sama seperti helm dan lain sebagainya. Pokoknya standar ISO. Nah, maka ketika itu selesai, ketika mas'ul marhalah mengatakan, oh ya Mas, kamu sudah bisa menghafal, maka silakan boleh tapi ketika belum di ACC. Maaf Ustaz, mikrofonnya mati. Masya Allah, mati ternyata. Sejak kapan mati? Baru aja ya? Selanjutnya adalah alur ziyadah. Tadi alur sebelum menghafal, kemudian yang selanjutnya adalah alur ziyadah.
Ziyadah ini adalah fokus kita dalam menambah hafalan. Maka kalau kita ingin selesai hafal Quran, ya maka kita harus ziyadah, kan gitu. Secara logikanya. Maka santri menyetorkan hafalannya dimulai dari 1A. 1A, jadi di dalam mushaf itu ada 20 halaman atau 10 lembar per juznya, kecuali juz 30 gitu ya. Santri menyetorkan hafalannya dimulai dari 1A sampai 3A. Ya, jadi misalnya jenengan menghafal, antum menghafal di halaman 1B misalnya. Maka antum ketika ziyadah itu antum mulai dari 1A juga. Jadi ditarik gitu. Antum menghafal sampai mau setoran halaman 3A misalnya. Ya maka antum harus menarik dulu dari halaman 1A gitu, dari awal. Biar apa gunanya? Biar antum terbiasa dalam murojaah. Ya ini adalah 1/4 nih, udah minimal banget gitu ya. Udah minimal, maka 1/4 ini. Kemudian ketika antum sudah selesai sampai 3A, karena udah 1/4 kan, 3A yaitu 2 lembar 1 halaman atau 5 halaman 1/4. Setelah sudah sampai 1/4, antum misal mulai menghafal halaman 3B. Ya maka ketika 3B itu antum hanya halaman 3B saja. Tapi antum ketika ziyadah halaman 5B, ya maka antum mulai dari 3B. Seperti itu seterusnya. Jangkanya adalah, ukurannya adalah sampai 1/4. 1/4 pertama selesai, masuk 1/4 kedua. 1/4 ketiga, 1/4 terakhir, seperti itu. Kemudian adalah santri ziyadah dianjurkan 1 halaman per hari. Anda tekankan di sini, santri, ya antum semua nih, mas-mas, mbak-mbak, terkhususnya untuk santri yang lama, santri ziyadah dianjurkan 1 halaman per hari. Ustadz, saya tidak bisa per hari 1 halaman. Ya sudah, berarti minimal 1/2 halaman. Itu sudah minimal. Jadi nggak ada negosiasi lagi gitu ya. Nah maka nanti antum semua ketika ziyadah dianjurkan 1 halaman. Itu minimal. Bisa antum mau setoran 1 lembar. Bisa antum mau setoran 1 lembar setengah. Bisa antum setoran 2 lembar. Masyitum itu ya. Setelah antum pokoknya. Tetapi minimal antum setoran adalah 1/2 halaman. Bukan berapa ayat. 2 ayat, 3 ayat gitu. Kalau menghafal seperti itu nggak ada gregetnya kalau kata saya. Dalam artian gini. Di situ antum ditempa. Di dalam menghafal itu antum ditempa dalam berkonsentrasi tingkat tinggi. Kemudian antum ditempa untuk menguji kesabaran antum. Nah, itu adalah tentang menghafal. Itu diuji semua di situ. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah alur murojaah. Yang tadi adalah alur, yang sebelumnya adalah alur ziyadah. Maka yang selanjutnya adalah alur murojaah. Murojaah, apa itu murojaah? Yaitu mengulang, ya, mengulang hafalan. Yang pertama adalah santri minimal murojaah per hari 1/4. Nah, ini yang tadi Ustaz katakan adalah kita membiasakan diri untuk murojaah setiap hari itu 1/4. Setiap hari minimal ya 1/4. Kemudian santri murojaah dalam bacaan yang lancar dan tidak ada kesalahan jali. Tadi apa ya kesalahan jali? Yaitu merubah Nah, maka ketika santri ini setoran atau setoran murojaahnya 1/4, kemudian ketika setoran murojaah 1/4 dia ada kesalahan jali, ya maka musyrif atau musyrifah bisa menolaknya. Mas, kamu belum lancar, silahkan diulangi lagi.
ini kesalahan kamu di sini. Dibuletin tuh biasanya kan. Dibuletin, dikasih tanda cinta gitu ya dari ustadz dan ustadzah gitu ya. Biar apa? Biar diperhatikan lagi, jangan sampai salah. Karena kesalahannya fatal gitu ya. Nah, selanjutnya adalah itu alur murojaah. Kemudian selanjutnya adalah alur ujian juz'iyah. Apa sih juz'iyah itu? Yaitu ujian juz'iyah ketika santri sudah menyetorkan halaman terakhir di masing-masing juz. Antum misalnya setoran juz 1 sudah sampai 10B gitu ya. Hitungannya gitu. 1A, 1B, 2A, 2B sampai 10A, 10B. Jadi ada 20 halaman atau ada 10 lembar. Maka ketika antum sudah selesai, misalnya juz 1, Ustaz saya sudah selesai. Nah, maka nanti musyrif-musyrifah memberikan simulasi ujian juz'iyah sebelum maju ke mas'ul marhalah, minimal 2 kali. Yaitu nanti teman-teman sekalian, para santri-santriku, ketika sudah selesai di juz tersebut, yaitu misalnya juz 1 contohnya ya, maka antum harus mempersiapkan diri antum untuk ujian juz'iyah. Persiapkan juz'iyah, kemudian nanti musyrif-musyrifah itu mengadakan simulasi ujian. Itu minimal dua kali. Jadi antum disimakkan oleh musyrif-musyrifah antum itu minimal dua kali. Biar apa? Biar lancar nanti ketika maju ke mas'ul marhalah seperti itu. Selanjutnya adalah santri ujian juz'iyah dengan mas'ul marhalah dengan bacaan yang benar ya tadi. Kemudian selanjutnya mas'ul marhalah. Nah ini. Mas'ul marhalah dapat menolak dan tidak meluluskan ketika santri tidak lancar. Tidak lancar di sini apa? Yaitu apa? Banyak kesalahan jali atau lupa. Lupanya udah diingetin tapi nggak dapat gitu ya kunci-kuncinya gitu. Ini apa? Biasanya gitu dalam menghafal. Nah, maka ini dibiasakan. Agar apa? Agar ketika kita mendapatkan hafalan itu, kita merasakan kenikmatan. Kenikmatan dalam menghafal. Kenikmatan dalam hafalan kita lancar. Jadi ketika antum nih, para ikhwan, antum ini sejatinya adalah calon imam. Ya. Yaitu apa? Antum ketika nanti mimpin sholat, terutama di pondok gitu ya, maka antum nggak akan mendapatkan membacanya surat apa? Juz 30. Juz 30-nya juga apa? Alhamdulillah takatsur gitu ya, atau wadduha ke bawah gitu ya. Wailul likulli humazatil lumazah gitu. Itu aja masih terbalik-balik gitu kalau hafalannya nggak lancar gitu misalnya. Atau baca Al-Qari'ah. Ya. Kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Antum baca hanya itu saja. Tetapi ketika hafalan antum lancar, maka antum enak nanti. Mas silakan misalnya fulan, Mas fulan silakan imam langsung. Bacaannya apa? Bacaan adalah hafalan yang mereka punya gitu. Itu bukti dari hafalan antum itu lancar gitu. Yang putri gimana? Yang putri juga sama. Karena di pondok biasanya yang putri itu apa? Yang putri itu sholatnya sendiri juga, yang imami juga putri. Biasanya kan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah setelah itu adalah alur ujian per 3 juz, 5 juz, 8 juz, 10 juz. Ujian ini untuk mempertahankan kualitas dari hafalan antum semua. Ketika antum sudah memiliki hafalan 3 juz, maka antum tidak boleh melanjutkan hafalan antum
kecuali antum telah ujian. Ya. Ketika ujiannya dinyatakan lulus, maka antum boleh bisa menghafal juz selanjutnya. Seperti itu. Begitupun seterusnya. Ketika hafalan sudah 5 juz, maka ujian terlebih dahulu. Ujian santri ini, yaitu apa? Santri yang sudah mencapai hafalan per 3, 5, 8, 10 juz, maka harus mengadakan ujian terlebih dahulu untuk bisa lanjut menghafal ke juz berikutnya. Ya. Ujian ini, siapa yang menguji? Ah, ini pertanyaannya. Siapa yang menguji? Yaitu yang menguji adalah mas'ul tahfidz atau koordinator tahfidz, yaitu saya sendiri, gitu ya. Yang insya Allah saya sendiri yang akan menguji hafalan antum semua. Maka harus perlu diperhatikan. Santri, poin kedua adalah santri membaca dalam bacaan yang baik dan benar. Ah, ini. Dalam bacaan yang baik dan benar. Yaitu apa? Jelas bacaannya. Misalnya apa? Ketika bacanya misalnya فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Nah, itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi jelas gitu ya. Agar apa? Agar antum terbiasa dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian ketika bacaan antum itu sudah dianggap benar, maka antum insya Allah, kemudian hafalan antum lancar, maka insya Allah itu akan lulus gitu ya. Kan nggak mungkin gitu kan, hafalannya lancar, bacaannya bagus, tapi nggak diluluskan gitu kan. Kemudian adalah waktu ujian, yaitu apa? Untuk ujian per 3 juz, itu dikasih waktu 1 hari. Nah, 1 hari itu antum bisa misalkan pagi 1 juz, gitu ya. Kemudian nanti siang 1 juz, atau sore 1 juz. Nah, nanti malamnya 1 juz lagi. Atau bisa diselesaikan di waktu halakoh pagi, misalkan. Gitu. Atau bisa diselesaikan di halakoh malam. Ustaz, saya mau setorannya malam aja langsung 3 juz. Tafadhol, labas, mafi muskilah. Gitu. Kecuali apa? Kecuali sudah izin dulu sama Ustaz gitu. Ustaz, saya mau setoran. Ya ini Ustaz. Oh ya. Nanti kita janjian gitu. Kemudian adalah untuk yang 5 juz itu dikasih waktu adalah 2 hari. Ya, untuk yang 8 juz itu dikasih waktu 3 hari. Untuk 10 juz dikasih waktu 4 hari. Ya. Ini apa? Untuk memudahkan antum semua dalam ujian gitu ya. Kalau 10 juz sekali duduk, ya itu mungkin agak berat gitu ya. Konsentrasinya harus tingkat tinggi gitu ya. Maka kalau dipisah-pisah dalam artian 10 juz ya berarti tinggal dibagi aja. Misalnya kalau 10 juz 4 juz gitu ya. Dalam per hari. Pagi 1 juz, siang 1 juz, sore 1 juz, malam 1 juz. Nah, itu kan lebih mudah ya dibandingkan antum membaca 1 kali duduk. Tapi yang lebih baik memang 1 kali duduk gitu ya. Itu lebih baik memang. Karena konsentrasinya memang tingkat tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, faktor pendukung dalam melakukan tahfidzul Quran. Ya. Baik secara online maupun offline. Yang pertama adalah peranan orang tua. Ya, Bapak, Ibu. Nah, peranan panjenengan ini sangat penting di dalam tahfidz. Ya, biar anak-anak panjenengan itu bisa menghafal Al-Quran dengan baik sehingga memberikan mahkota kemuliaan kelak di yaumul qiyamah yang semua orang ingin memberikannya kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik, yaitu para santri-santriku. Nah, antum baik online maupun offline, antum harus semangat. Jangan karena online antum tidak semangat. Ya,
males halakoh gitu kan. Atau misalkan belum siap untuk ziyadah. Ya udah nggak apa-apa, bilang sama muslim-muslimahnya, Ustadz, Ustadzah, saya belum siap ziyadah hari ini. Tapi insya Allah saya siap murojaah hari ini. Seperempat pertama, misalnya juz berapa? Mas, Mbak, juz 1 misalnya. Nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Yang terpenting ketika masuk di dalam halqah, itu santri-santri bisa murojaah atau bisa ziyadah. Tetapi tetap izin terlebih dahulu sama muslimah. Jangan sampai ini menjadi alasan juga nggak pernah ziyadah akhirnya murojaah terus gitu ya. Karena apa? Karena malas gitu ya. Misalnya seperti nggak usah ziyadah, murojaah aja gitu. Nah, maka ini nggak dibenarkan juga. Jadi dalam menghafal itu, dalam tahfidz itu antara ziyadah dan murojaah itu harus seimbang, beriringan terus. Ya, beriringan terus. Agar apa? Agar kita bisa mencapai puncak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesungguhan. Ya. Biasanya kita itu memiliki keinginan tok. Pas ditanya, mau nggak jadi penghafal Quran? Mau nggak selesai 30 juz? Mau gitu kan? Mau nggak memberikan jubah kemuliaan dan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua? Mau gitu kan? Tetapi apa? Tidak memiliki kesungguhan. Ya, ketika baru diuji sebentar, dia langsung letoy gitu ya. Langsung lemah. Males lah menghafal, susah gitu ya. Ya kalau susah, memang proses menghafal itu seperti itu. Di dalam proses menghafal, kita memang ditempa. Kita memang ditempa untuk apa? Untuk menguji kesabaran kita. Mungkin ada yang satu halaman itu mudah. Mungkin ada yang satu halaman itu terasa sulit. Ya memang seperti itu dalam menghafal gitu ya. Itu ujian bagi para penghafal Al-Quran. Apakah engkau benar-benar bersungguh-sungguh atau engkau hanya main-main gitu kan? Kemudian ketika kesungguhan itu sudah, kemudian yang selanjutnya adalah doa. Doa dari siapa? Doa dari semua. Yaitu apa? Minta doa restu kepada orang tua agar dipermudah hafalannya. Dan antum juga jangan lupa berdoa. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menghafal Al-Quran. Ya, dibiasakan. Karena apa? Karena ini sesuai dengan firman Allah. Yaitu apa? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika antum sudah berazam, ketika antum sudah bersungguh-sungguh dalam menghafal, maka bertawakal, maka serahkan semuanya kepada Allah. Ketika antum sudah benar-benar menghafal sampai antum merasa, ya Allah, ini susah banget. Nah, disitulah kenikmatannya. Kenikmatan apa? Ketika Allah memberikan antum mudah dalam menghafal. Ya, terkadang kenikmatan itu bisa dirasakan ketika antum sudah mendapatkannya dengan bersusah payah, gitu ya. Tetapi ketika antum mendapatkannya dengan mudah, itu tidak ada rasa yang gimana gitu di dalam hati. Ya, maka ini yang harus antum perhatikan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Bukan tawakal 'ala Allah saja ya. Tapi apa? Konsepnya aja. Konsepnya adalah azam, kesungguhan, berdoa. Gitu ya. Ketika sungguh-sungguh sudah selesai, kemudian bertawakal. Tawakal dengan apa ya? Dengan doa. Ya. Semoga Allah memudahkannya. Ya, itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Ya, syukran ala husni ihtimamikum wa jazakumullahu khairal jazaa wa sahhalallahu lana wa lakum fi hadhil umur insyaallah. Ya. Itu Ustadz dan Ustadzah dan para wali santri, kemudian para santri-santriku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas adalah sosialisasi sistem baru ya di Al-Huda. Antum jangan mikirin, aduh nanti ada juz'iyah, nanti ada per 3, 5 juz. Pokoknya antum gak usah mikirin itu. Yang antum perlu pikirkan adalah antum bagaimana caranya bisa melalui itu semua. Pokoknya jalani aja. Ya, jalani aja.
Kalau antum berpikiran seperti itu, antum nggak akan sampai ke puncak. Layaknya seperti antum naik gunung. Kalau antum udah berpikiran dari, oh ya Allah, itu gunung tinggi banget, apa saya sampai? Gitu ya. Maka antum tidak akan sampai-sampai. Karena nggak ada action nih. Gitu. Tetapi ketika antum sudah mulai melangkah, gitu kan, sampai pertengahan diuji, ya Allah, ini sudah sampai tengah, mau turun. Nanggung gitu ya. Mau ke atas juga nanggung gitu ya. Udah tengah-tengah, ya udah ke atas saja lah, bismillah. Padahal apa? Padahal kondisi sudah capek. Tetapi ketika sudah sampai puncak, Masya Allah, kelelahan yang antum dapatkan dari awal pendakian sampai di atas, itu terbuang sudah, terhapus sudah, tergantikan sudah. Dengan apa? Dengan keindahan yang antum rasakan. Ya, itu apa? Keindahan dalam melihat pemandangannya, kan gitu ya. Nah, maka begitu juga dalam menghafal Quran. Ya, ketika antum melalui itu semua, kemudian yang terakhir, antum akan mendapatkan puncaknya, yaitu apa? Menghafal 30 juz. Yang dimana antum di situ memberikan mahkota kebahagiaan, kedua orang tua antum otomatis mengalirkan air mata. Kan gitu. Itu keinginan kita semua. Maka fokus kita adalah bukan melihat tingginya. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita istiqomah di dalam jalannya. Gitu ya. Sampai menuju puncak gunung. Gitu. Itu apa? Menghafal Al-Quran. Oke, itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada MC, yaitu Ustadz Ilham. Ya, Anda sudah kenal semua dengan Ustadz Ilham. Ustadz Ilham, Anda serahkan kepada Anda. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah Abdurrahman. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait sosialisasi tahfidz Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda. Monggo waktu kami persilahkan. Nah, tanya. Dicek betul. Mungkin dari Bapak Ibu Wali Santri ataupun dari Santri Ikhwan dan Santri Akhwat, apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikomunikasikan terkait sosialisasi tahfidz Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Abdullah, monggo waktu kami persilahkan. Saya Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, yang alur ujian per 3, 5, 8, 10 juz itu, yang poin kedua, bahkan tulisannya santri membaca dalam bacaan yang baik dan benar. Itu membaca tartil apa murojaah? Itu aja tadi. Mungkin Mas Isnan itu suaranya kurang terdengar jelas, jadi bisa diulang sekali lagi mungkin. Itu yang poin nomor 2, santri membaca dalam bacaan yang baik dan benar. Nah, itu dalam konteksnya membaca tartil apa murojaah tadi? Ya. Oke, terima kasih Mas Isnan. Mungkin selanjutnya langsung nanti jawab aja Ustaz ya. Oke, langsung mau buatan apa? Oke, biar dijawab aja gitu. Oke.
Mas siapa tadi yang nanya? Mas Isnan Muhammad. Mas kalau nggak Isnan. salah ya. Ya. Jadi gini Mas, dan para santri-santri, ikhwan akhwat, yang perlu antum perhatikan adalah membaca Al-Quran itu memang harus tartil. Ya, memang harus tartil. Jadi tartil itu sudah mencakup semuanya. Baik antum membaca secara hadar, antum membaca secara tahqiq, antum membaca secara tadwir. Nah, itu semua sudah masuk ke dalam catatan tartil. Kalau antum membaca secara hadar, tahqiq, kemudian tadwir, tapi bacaan antum tidak tartil, ya maka nggak jelas nantinya, kan gitu. Maka yang perlu antum perhatikan adalah dalam membaca Al-Quran itu memiliki 3, ya, yang saya sampaikan itu 3. Itu yang pertama adalah tahqiq. Gitu. Tahqiq itu adalah apa? Tahqiq itu untuk anak-anak yang belajar tahsinul Quran. Fokus kepada makharijul huruf. Itu baca pelan-pelan sekali. Dan harus benar-benar diperhatikan huruf per hurufnya. Itu namanya tahqiq. Jadi pelan-pelan. Itu metode pembelajaran secara tahsinul Quran. Itu pelan-pelan. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh biar nggak bingung. Contohnya apa misalnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya tahqiq. Ya, benar-benar diperhatikan huruf per hurufnya. Nah, itu untuk tahsin gitu ya. Kemudian nanti ada untuk tadwir. Nah, tadwir ini apa? Ketika dia tilawah gitu. Fokusnya untuk dia tilawah. Kemudian untuk dia ngimam gitu kan. Maka ketika dia membacanya, misalnya imam, antum bacanya dengan tahqiq gitu. Ya, maka nanti ketika antum baca Assalamualaikum warahmatullahi, ya maka antum dapati jamaah antum udah nggak ada gitu kan misalnya. Karena antum bacanya tahqiq gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, ketika antum baca seperti itu, padahal bukan posisinya baca seperti itu, ya maka apa? Maka nanti jamaah antum akan hilang gitu. Atau ketika antum baca tilawah, ya antum bacanya seperti biasa, ya. Ya, jadi tadbir itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Nah, ini jadi pertengahan wasato gitu ya. Ya kayak misalnya ketika imam gitu, ya murotal dan sebagainya. Ya murotal misyari misalnya. Kan antum semua pada ngefans kan sama misyari gitu ya. Syari, kemudian siapa lagi? Sa'ad Al-Qamidi, kemudian ada Hani Arifai, Abdurrahman Al-Ausi gitu ya. Nah, itu adalah mereka membaca secara tadwir, yaitu secara pertengahan, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Itu juga dipakai untuk proses ketika antum menjadi imam, proses ketika antum tilawah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membaca secara hadar. Ma huwa hadar? Nah, ketika antum membaca secara hadar, yaitu membaca dengan tempo yang cepat. Dengan tempo yang cepat ini diperuntukkan untuk murojaah. Ya. Bacaannya hadar. Gimana Ustaz contoh hadar? Yaitu apa? Bacaannya tetap, tartilnya tetap. Ya, tadi. Pengertian tartil adalah mengeluarkan setiap hurufnya dari tempatnya masing-masing dan memenuhi hak mustahaknya, kemudian ma'rifatul wukuf gitu kan. Nah, yang perlu antum perhatikan ketika baca hadar juga harus antum perhatikan tartilnya ini. Ya, misalnya gini. Antum nggak boleh baca nah, ini kan nggak jelas. Gitu ya. Antum boleh cepat,
tetapi antum juga bacaannya harus jelas gitu. Contoh, misalnya antum mendengarkan murotal Syekh Suraim, ya Syekh Suraim atau Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, kan itu baca cepat tuh. Tapi apa? Tapi jelas gitu ya. Jelas gunahnya dapat, ikhfanya dapat, dengungnya dapat, tahan-tahannya itu dapat. Nah, jadi proses membaca Al-Quran itu ada 3. Ya, semuanya itu dipayungi dengan kata-kata tartil. Ya. Jadi tartil itu sudah meliputi itu semua. Gitu. Ketika antum bacanya hadar, ya maka antum harus tartil. Tartil yaitu jelas bacaan. Gitu ya. Mas Isnan Muhammad, jelas perkataan saya? Penjelasan saya? Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Syukuran Ustaz. Iya. Berarti itu ujiannya murojaah gitu. Murojaah otomatis, Mas. Tapi tetap dalam bacaan hadar ya. Hadar itu yang penting jelas. Misalnya, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih wa yawma yunadihim ayna syuraka'i qalu adanna kama minna min syahid. Nah, jadi jelas dengungnya dapat, tahannya dapat. Nah, itu yang namanya tartil. Ya. Oke, syukuran Ustaz. Oke, afwan. Oke, monggo Ustaz Ilham lanjut. Oke, jazakumullah Ustaz Abdullah. Mungkin ada lagi pertanyaan, mumpung masih bisa bertemu secara virtual, jadi bisa langsung terjawab. Monggo pada santriwati yang lain. Boleh saya? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Ini saya bertanya ini Ustaz. Bertanya tentang apa namanya, untuk kan besok sudah mulai pembelajaran. Kemudian apakah anak-anak itu sudah masuk nomornya semua ke grup, entah itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, sehingga musyrifnya tidak kesusahan dalam menghubunginya gitu. Mumpung sini kan masih udah masuk nomornya semua gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ustaz. Mungkin langsung bisa dijawab Ustaz Abdullah, monggo. Ustaz, untuk nomor santri yaitu kan nanti para asatidz kan membuat grup ya, membuat grup WA gitu ya. Kemudian nanti masuknya itu para santri itu melalui link yang antum buat. Nah, nanti itu di-share melalui humas itu Ustaz ya. Nah, nanti mungkin apa namanya ketika misal ada anak halaqah antum belum masuk, nah maka bisa disampaikan ke anak selaku koordinator tahfidz. Biasa dibantu sama istri Anda juga. Ya, nanti bisa menghubungi Ustazah Umi juga, Ustaz Henry ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan gitu, atau bisa menghubungi anak gitu. Jadi nanti masuknya anak-anak itu sesuai dengan grup WA ya yang antum buat melalui link-link yang sudah antum buat gitu ya. Kemarin sudah banyak yang mengisi ya, Ustaz Ilham ya. Sudah kayaknya. Oke, semua itu sudah diserahkan ke humas. Oke, selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi, monggo silakan. Dari atas nama Dian SDT, monggo.
dimohon untuk yang tidak bertanya bisa dimatikan dulu ya speakernya biar tidak mengganggu yang lain. Gitu ya, syukran. Monggo. Dari atas nama Dian SDIT. Nah punten, ini tadi suaranya belum muncul, dados bisa diulangi atau mungkin saged lewat pesan tertulis. Jadi mungkin jaringan sinyalnya kurang bagus nggih atau mungkin ada kendala yang lain. Mungkin pertanyaannya saged ditulis mawon ngoten. Soalnya suaranya mboten kedengaran. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari santriwan santriwati Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda. Tutup ya. Nggih niki ada pertanyaan dari atas nama Alfi Nur Hidayah. Assalamualaikum Tat, untuk pembina tahfidnya berarti berbeda dengan yang dulu nggih. Lalu kapan grup WA-nya di-share? Suwun. Mungkin monggo Ustadz Abdullah. J. Untuk grup ya otomatis nanti akan berubah ya. Ya berubah sesuai dengan kesepakatan dari mas'ul marhalah seperti itu. Ada yang hafalannya banyak disesuaikan dengan hafalannya banyak, gitu kan? Ada yang hafalannya dikit disesuaikan dengan hafalannya dikit, atau nanti setelah bagaimana strateginya dari mas'ul marhalah seperti itu. Jadi berbeda. Kemudian untuk bergabung ke grup, ke WA-nya itu link semua sudah disampaikan ke bagian humas seperti itu. Tinggal nanti bagian humas yang menyebarkan. Nanti biar kami cross check lagi di bagian humas apakah sudah disebarkan atau belum gitu ya. Dari siapa tadi Ustaz Ilham? Itu ya Mbak atau Mas gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang berkaitan seputar tentang tahfidz ya. Kaitan tentang tahfidz, ada lagi? Nggih, monggo. Pada santri yang lain.
Monggo kalau masih ada pertanyaan kita buka ya. Silakan. Maaf, izin bertanya, Ustadz. Ya, fadhol. Monggo. Ini ada yang bertanya lagi dari kelas 7D, Milati. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, yang menyetorkan bacaan dahulu sebelum ziyadah itu untuk santri lama atau baru? Syukran Ustadz. Itu diperuntukkan untuk santri baru khususnya. Tetapi nanti kita adakan matrikulasi, yaitu pengelompokan ulang untuk santri-santri lama. Ada santri-santri yang memang bacaannya belum standar, tetapi sudah menghafal di tahun sebelumnya, maka nanti kita akan menjenjangkannya lagi, yaitu apa? Memberikan bimbingan khusus kepada mereka-mereka ini, santri lama, untuk menjadikan bacaannya standar, baru boleh menghafal, gitu ya. Jadi santri lama juga itu kemungkinan juga bisa mendapatkan alur sebelum menghafal. Karena apa? Karena dilihat dari bacaannya seperti itu. Itu Mbak ya. Jadi kita lihat saja nanti ketika matrikulasi, apakah nanti ada santri yang belum bisa membaca, dalam artian bacaannya masih panjang pendeknya masih banyak yang salah. Nah, maka nanti muslim-muslimah itu bisa melaporkan ke Mas'ul Marhalah. Ngapunten Ustadz, suaranya kemut. Iya, suaranya mati lagi ya. Ya, nanti jadi muslim Punten suaranya kayaknya pencet lagi. Ayo. Ya, nanti jadi para muslim-muslimah akan mengadakan matrikulasi. Kok ini anak mati-matian terus ya? Nanti muslim-muslimah itu mengadakan matrikulasi agar apa? Agar nanti para santri-santrinya bisa diketahui apakah sudah bisa membaca secara standar ataupun belum. Kalau ada santri-santri yang bacaannya belum standar, maka nanti muslim-muslimah itu melaporkan ke Mas'ul Marhalah. Nah, nanti Mas'ul Marhalah itu akan berkoordinasi dengan Mas'ul Tahfidz. Apakah nanti santri-santri ini dijadikan satu kelompok atau santri-santri ini disebar? Gitu. Intinya apa? Di drill khusus untuk mereka membaca secara standar terlebih dahulu. Gitu ya. Standar apa? Dalam artinya standar tajwid. Standar ilmu tajwid. Ya. Dari guna, ikhfa, huruf, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang terpenting adalah tidak melakukan kesalahan jali. Tapi kalau masih kesalahan khafi yang bersifatnya khafi, maka ini dimaafkan. Yaitu misalnya ro-nya kurang tebal, gitu ya. Sodnya kurang tebal, gitu. Ro-nya seharusnya tipis dibaca tebal. Nah, ini kan masih kesalahan khafi. Itu. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ilham, monggo. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ada lagi dari chat nggih, atas nama Dian SDIK.
Nggih, mungkin bisa duluan nggih atas nama Balkis tadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ngapunten. Kemut nggih. Ya, mohon maaf. Tadi sepertinya sudah dinyalakan ternyata. Tiba-tiba terhapus saya keluar dari MS Team. Mau bertanya terkait jadwal halaqah online, Ustadz. Nggih, pripun? Kok ini ya, Ustadz ya? Ter-unmute sendiri nggih otomatis. Padahal tidak saya tekan. Untuk jadwal halaqah online. Oh, nggih. Monggo Ustaz Abdullah mungkin terkait jadwal tahfidz online ngaten. J. Untuk jadwal tahfidz online itu bisa Ustaz Ilham buka di slide ke berapa itu Ustaz ya? Ketiga mungkin slide ketiga ada nggak? Slide ketiga. Sekedar. Sebelumnya saya mohon izin untuk tidak menampilkan kamera nggak Ustadz. Tiap saya tampilkan saya keluar sendiri, otomatis keluar sendiri. Otomatis keluar dari rapat. Mau menanyakan yang tahfidz online, jadwal halaqah online itu dari hari Senin sampai Kamis itu ziyadah dan sore itu murojaah. Apakah itu setiap siswa itu satu halaqah itu memungkinkan dalam waktu 1 hari dengan jadwal yang sudah ditentukan tersebut, Ustadz? Kan satu halaqah itu sekitar 10 sampai 15 siswa, nggih. J. Nggih. Nggih. Untuk teknisnya, intinya teknis dalam jadwal halaqah di online seperti itu. Oke, nanti memang untuk jadwal halaqah online sebagaimana yang sudah disampaikan di layar, yaitu Senin, Kamis pagi itu jam 6 sampai jam 7 itu untuk ziyadah, kemudian sore itu untuk murojaah. Teknisnya adalah mereka menggunakan Google Meet atau Zoom ya. Kemudian ketika santri-santri itu sudah siap untuk ziyadah, dia tinggal laporan saja kepada Ustadz atau Ustadzah pengampunya. Ustadz, saya mau setoran juz 1 halaman 3. Maka nanti Ustadz dan Ustadzahnya akan mengkondisikan yang lain seperti itu. Murojaahnya, gitu paling umum. Iya. Jadi intinya sudah siap langsung menyampaikan seperti itu nggih Ustaz? Oke, jadi memang nanti kalau jadi sudah tidak siap menunggu nggih. Oke, langsung disampaikan. Tetapi memang mereka semua harus hadir. Ya, menggunakan Google Meet atau Zoom seperti itu. Jadi nampak jelas gitu. Seperti kita sekarang. Jadi harus wajib membuka kamera. Iya. Buka kamera. Dan nanti kalau dia persiapan ya otomatis nanti kan mic-nya bisa di-mute terlebih dahulu atau dimatikan gitu kan. Nah, nanti ketika dia sudah siap, maka dia tinggal melambaikan tangan gitu ya. Lambaikan tangan dengan bilang, Ustadz, saya sudah siap kan gitu. Ya memang kendala kita untuk online ini ya seperti itu. Ya terkadang ada yang memang sinyalnya bagus gitu ya. Ada terkendala memang sinyalnya tidak bagus. Ya mau tidak mau kita mengupayakan semaksimal mungkin seperti itu. Dan peranan orang tua di sini sangat diperlukan seperti itu.
terutama online. Karena kita tidak bisa mengawasi mereka kecuali offline. Nah, offline mah insya Allah orang tua santai-santai saja gitu, dalam artian terima beres gitu ya. Paling nanti ketika laporan, alhamdulillah Ananda sudah menghafal 3 juz gitu misalnya, dengan hafalan yang lancar gitu. Paling itu Umi. Ini ada penjelasan dari saya. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Oke, fadhal Ustaz Ilham. Mungkin ada yang bertanya lagi? Bisa Ustaznya ini ada lagi. Atas nama Dian SDIT, Bismillah, bagaimanakah alur program tahfidz akselerasi? Karena anak saya siap mengikuti dan itu menjadi harapan kami sejak awal agar bisa menjadi hafidz. Jazakumullah, Ustaz. Monggo. Bisa bersinergi sama uminya ketika mendidik anaknya. Oh, nanti sejalan ini kita membuat visi. Untuk alur akselerasi, ya, memang Aksel ini sangat-sangat diinginkan untuk dari orang tua gitu ya, anaknya bisa masuk Aksel gitu. Tetapi memang yang perlu diperhatikan dalam Aksel ini kita harus mengadakan tes terlebih dahulu. Ya, tes ini dilakukan di kelas 8 atau kelas 2, baik SMP maupun SMA. Nah, di sana nanti dilakukan pengetesan terlebih dahulu. Yang mengikuti tes itu syaratnya adalah dia di kelas 1 bisa menghafal 3 juz, 2 atau 3 juz. 2 atau 3 juz dengan nilai di UAS-nya yaitu minimal jayyid jiddan. Gitu ya. Itu nilai minimalnya. Nah, maka nanti ketika anak-anak sudah melewati syarat pertama, yaitu tentang capaian tahfidznya dan nilainya, kemudian syarat kedua adalah mereka nanti dikasih waktu selama 1 pekan untuk menghafalkan misalnya juz 22 misal. Nah, selama 1 pekan itu ditargetkan adalah mereka setoran 1 hari 1 lembar. Gitu ya, 1 hari 1 lembar. Dan nanti di akhir mereka, hafalan mereka yang sudah mereka hafal itu diujikan, yaitu sekali duduk. Apakah mereka bisa atau tidak, seperti itu. Kalau mereka bisa, maka mereka masuk kelas Aksel. Seperti itu, baik SMP maupun SMA, seperti itu. Jadi ketika dia sudah misalnya dikasih tugas selama sepekan dia harus menghafal 5 lembar gitu misalnya. Berarti kan satu hari itu kan 1 lembar. Dan ketika sudah sampai 5 lembar, bukan hanya 5 lembar saja, tetapi dilihat kualitas dari hafalan anaknya tersendiri. Kalau hafalannya baik, bagus, nah maka dia akan masuk ke kelas Aksel. Ya. Kelas Aksel ini kita tidak banyak. Ya, maksimal adalah 10 orang. Ya, 10 sampai 13 orangan. Itu maksimal banget. Kalau bisa lebih paling mentok 10. Karena apa? Karena kelas Aksel ini targetnya lebih berat. Kemudian murojaahnya juga lebih berat. Ya. Kemudian juga tugas musyrifahnya juga lebih berat. Mungkin di halqah selain Aksel itu musyrifahnya hanya menyimak misalnya murojaah per anaknya 1/4 itu misalnya. Tapi nanti ketika sudah masuk kelas Aksel, mereka murojaah itu minimal setengah juz. 1 juz. Itu minimal mereka murojaah. Maka ketika misalnya anaknya banyak, maka nanti siklus dalam sepekan itu murojaahnya tidak terputar. Itu kalau anaknya banyak. Nah, maka kita batasi.
Yang masuk kelas Axel ini memang anak-anak yang memang mampu untuk fighting ya di kelas Axel tersebut. Gitu ya. Itu pertanyaan. Itu jawaban dari saya. Ya, monggo. Ada lagi pertanyaan? Niki ada lagi Ustadz dari Hanindia. Nah, di sini Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya, untuk ziyadah minimal berapa kali dalam seminggu? webinar pada siang hari Atau enggak? ini tentang parenting ayah keren dengan tema mengoptimalkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Pada kesempatan kali ini nanti kita itu bisa. Kalau moodnya dimutkan, oke. Syukran. Untuk minimal berapa gitu ya dalam sepekan. Jadi minimal adalah tiga halaman gitu ya, minimal 3 kali lah dalam sepekan gitu. Antum bisa ziyadah. Atau kalau antum bisa, mungkin setiap hari antum ziyadah gitu kan, itu akan lebih baik. Ya, 1 halaman atau setengah halaman. Ya, minimal setengah halaman. Gitu. Setengah halaman. Nanti berarti kalau selama 1 pekan, kalau setengah halaman, berarti mendapatkan sekitaran 2 halaman gitu ya. 2 halaman atau bahkan 3 halaman. Itu sudah cukup bagus gitu. Atau misalnya kalau antum mau setoran 1 halaman, ya nggak apa-apa. Intinya, kalau antum sudah siap setoran, maka setoran. Kalau antum belum siap setoran, maka antum wajib murojaah. Itu intinya. Di dalam setiap hal, kalau nggak begitu, antum nanti akan malas halqah. Malasnya kenapa? Saya belum siap hafalannya. Murojaahnya juga sama-sama belum siap. Akhirnya apa? Akhirnya antum nggak halqah. Nah, maka yang terpenting adalah antum halqah terlebih dahulu. Karena ini kan online gitu kan. Penting antum halqah dulu. Persiapannya di mana? Ya udah ketika halqah aja nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting ustadz dan ustadzahnya ngelihat antum hadir dan bawa mushaf baca gitu ya. Ya Allah, itu udah seneng banget ustadz dan ustadzah antum. Apalagi online gitu ya. Apalagi online. Itu ustadz dan ustadzah antum itu udah seneng banget. Apalagi ketika itu antum bisa setoran atau antum bisa murojaah. Gitu ya. Ada lagi? Ini sampai jam maksimal. Anak tentu saja diperlukan. Niki sampun jam 9:30. Ini untuk pertanyaan yang dari chat sampun terjawab semua. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nggih. Bagi yang mau bertanya lagi monggo. Niki mpun enten pertanyaan terakhir nggih. Oke. Assalamualaikum dari atas nama Lutfia Sena. Assalamualaikum Tat, maaf saya mau bertanya untuk jadwal halaqah pada hari Jumat apabila HP dibawa orang tua kerja pripun nggih? Monggo Tat. Ini yang perlu dikomunikasikan kembali kepada kedua orang tua seperti itu. Jadi memang Jumat itu sesuai dengan KBM 7.30 sampai 8.50. Jadi mau nggak mau Ananda, ya, Mas atau Mbak itu komunikasi dengan orang tua. Agar apa? Agar di jam tersebut HP-nya tidak dibawa seperti itu. Atau bisa mbaknya atau masnya gitu ya, mbak atau mas bisa mencarikan solusi ya, mencarikan solusi dalam arti bisa minjem ya. Bisa banyak cara gitu ya, karena memang ini adalah jadwal yang sudah ditentukan seperti itu ya, mau tidak mau kita harus mentaati peraturannya. Kita tidak bisa merubah jadwal dikarenakan hanya 1 orang kan seperti itu ya. Maka dimohon bisa bekerja sama, baik Ananda, Mas, atau Mbak, dan orang tua. Itu ya.
Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Oke, jazakumullah Ustaz Abdullah. Mungkin sekian terkait ada pertanyaan sosialisasi tahfidz pada hari ini bisa dijabrikan ke musrifahnya masing-masing. Insya Allah sebagian sudah masuk di grup WA. Untuk sosialisasi pagi hari ini dicukupkan. Maten nggih Ustaz Abdullah. Nggih, Ustaz. Nggih, leres. Nggih, jazakumullah kepada peserta sosialisasi tahfidz santriwan santriwati Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Di penghujung acara, marilah kita tutup sosialisasi tahfidz pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Tetap jaga kesehatan. Mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.